bukit-bukit ini. Neta akan dilempar tapi Red Face kembali ter-take down lagi. Datang kali ini dari tim lain yaitu Playbook Esport yang langsung dimana Zuxi cabut mundur, balik lagi ke arah kawan-kawannya dan Repo Boy terkena tembakan cukup banyak dari Vampire, tidak healing terlebih dahulu dan langsung melakukan regroup ke arah kawan-kawan. Oke, dan masih terus di situ dari pemain-pemain Persija Evos, sabar. Absensi kita melihat dulu karena Persija Evos sedang diserang oleh tim dari PBE. Bahkan dari PBE pun juga ada dua angle berbeda dan Satar dapetin Sam9, pemain intinya mereka. Bahkan dari Kenny pun juga bisa diamankan dengan DBS yang dimiliki. Oh, fight dari daerah Pekado. Yes, dari ketiga. Ini sebenarnya hal yang sulit untuk mereka dapatkan dan bahkan langsung rata pemain-pemain Sam9 ini. Angin segar, dua pemain baru masuk bisa mendapatkan 4 elimination di awal-awal ini. Mudah-mudahan Eldoge, BTR makin naik lagi. Itu dia yang kita harapkan dan Pekado berhasil mereka kontrol. Tidak hanya itu, mereka tailing dengan sangat sempurna, dapatkan lootingan lagi. Ini bisa menjadi sebuah angin segar yang tadi kita bahas. Karena mereka butuh itu, mereka butuh banyak peluru, mereka butuh banyak utility. Karena circle seperti ini masih belum bisa diprediksi. Apakah terus mendonat, apakah akan shifting. Dan ingat, setiap pergerakan-pergerakan ekstrim tersebut butuh banyak banget perlengkapan. Sebagaimana yang gue bahas sebelumnya. Ada beberapa pergerakan lain, kali ini datang dari bagian utara Pekado. RRQ bergerak, satu play balas game sebelumnya. Bahkan tadi para Jin, di tempat lain dari Xavier. Hampir menumbangkan dari Genesis. Dari Karnya, tadi tidak terkena kepala, tapi body shot yang membuat sebuah damage. Kembali ke Bigitron, 7 eliminasi. Berarti kemungkinan mereka untuk mengejar dari Infinity makin terbuka. Pun juga bahkan Sam9, ini akan bisa kembali meramaikan kembali lagi fight-fight dari tim Indonesia. Mengingat ada Persija Evos, bahkan ada Bigitron. Mereka harus saling berdampingan di papan atas untuk bisa semakin ramai lagi dukungan-dukungan dari tim Indonesia. Guys, gue ingin sedikit menotis dengan kerendahan hati gue dan Eldoge dan berserta dari tim PUBG Mobile Indonesia. Mohon bantuan like-nya guys, karena dari yang nonton 88.000 tapi masih 16k. Jadi please bantuan like-nya supaya ini menjadi dukungan untuk scene PUBG Mobile Indonesia-nya juga. Betul. Dan yang kita harap nanti nama-nama anak bangsa kita ini semakin disupport dan juga semakin ada lagi di level-level internasional dengan dukungan-dukungan dari komunitas. Amin. Jadi terima kasih yang udah membantu like sampai 16.000 lagi, yang kita harapkan bisa tembus lagi di angka 30.000 sampai 50.000. Amin. Amin. Itu tentu kita mau lihat ya, apalagi udah 2 chicken ya kan. Dari tim Indonesia tentu kita hargai juga perjuangan mereka. Semoga bisa lebih banyak lagi apresiasi dari teman-teman semua. Nggak butuh hal yang sulit, nggak butuh hal yang muluk-muluk, tinggal like aja live stream dari PUBG Mobile Indonesia atau PUBG Mobile Indonesia di YouTube dan tentunya juga di seluruh official sosial media yang lain. Tapi ini makin kembali lagi mantep sih harusnya tim Indonesia bisa sih harusnya. Kesemuanya udah masuk dalam zona, kesemuanya punya titik masing-masing untuk dijaga. Ini bisa untuk mendulang eliminasi, mendulang chicken dinner juga. Tapi Genesis di tempat lain lagi Junior. Ini tim tidak ada hentinya untuk mendulang poin, bahkan Face Clan ditumbangkan satu lagi, hanya menyisakan satu orang saja di bagian bukit. Tapi apa yang dimaksud oleh Genesis tadi adalah bukan mencari eliminasi buta, melainkan masuk ke dalam zona. Oke, perlahan namun pasti yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Net Village. 8 elim sudah mereka punyai, sudah mereka kantongi, tinggal sedang berupaya defense dari area tengah. Begitupun dari tim Xavier mengamankan juga sisi utara-utara circle. Mereka sedang membatasi pergerakan dari Genesis yang juga kelimpungan dan akhirnya ada Satar, please. Come on. Bigetron, tambah lagi pundi-pundi poin kalian untuk mendongkrak gimana menjadi top 3 dan juga bisa menyaingi dari tim Persija Evos dan bersama VS Clan. Tapi Yuhai terlalu overpick nampaknya, diamankan sisi tersebut dan sedikit menurunkan tempo, tapi tidak untuk Genfos. Genfos berhasil mengamankan pemain-pemain GE dan bahkan ada tambahan elimination karena berduet di situ antara BTR dan juga Xavier. Lihat sorak-sorai dari dukungan-dukungan dari Biget Troopers di situ. Betul, bahkan Sandika masih di sana bikin assist rata, tapi Okta juga ada bagian depan. Oh tidak, one way in, tapi ternyata masih ada sebuah balasan yang cukup besar. Revive masih bisa diupayakan dan gua harap bisa untuk cepat dilakukan, tapi Okta ternyata bakaran Tony K. Membuat eliminasi pertama bagi tim Vampire. Altriquaris hanya misalkan 2 player, gua harap mereka bisa untuk mendulang poin lebih tinggi lagi. Masih masuk dalam zona, tapi mereka butuh bergerak. Net dikok oleh Alpha, matang sekali lempar ke arah bagian atas, lempar ke arah bagian Vampire.
Vampire tapi belum memberikan knockdown. Nade kedua dilempar lagi oleh seorang Alpha, lempar ke arah bagian atas, meletup lagi tapi ternyata belum mengenai player dari Vampire, tapi Nade dari seorang Fnatic hampir menumbangkan seorang Stone, tapi Stone tidak terkena, bahkan bisa bergerak ke tempat lain, tapi Ravenclaw ditumbangkan oleh Genfos. Lihat double digit eliminasi ini, Bigetron sudah mengumpulkan 11 sejauh ini. Oke, Genfos tampaknya masih menelik lagi jendela-jendela kecil dari apartemen merah LDG, tapi di sisi Outer, lihat Genfos tapping-tappingnya, seperti spray down yang dilakukan mini 14-nya, tapi hanya menyicil saja, masih belum mampu dan mengenai badan-badan dari Audrey. Langsung aware, pemain Geek Fam tidak ingin mengeluarkan badannya sama sekali. Tim-tim yang berada di outer dari Kafling Pekado, mereka kelimpungan untuk touchdown. Karena semudah itu, spray down dan sekuat itu, tim-tim yang sudah nge-defense dari tengah-tengahnya Pekado. Itu dia, dan kembali lagi di kolom komentar hampir 100.000 viewers, kembali lagi diramaikan, di-share lagi. Yo, Inobright, tembakan-tembakan dari Yuhai ke arah bagian dari Geek Fam Malaysia. Tapi kali ini dari Alter Ego Ares juga tertembak oleh Xavier, masih bisa bergerak, kamera berganti ke arah bagian kanan, juga melakukan tembakan. Geek Fam Malaysia seperti tidak diberi celah. Yudu pun juga demikian, tembakan-tembakan Bigetron seperti sebuah pertanda tidak boleh, nggak boleh masuk, ini tempat kami. Pekado nggak boleh diganggu gugat, dan masih ada 7 detik menuju ke stage yang ke-7. Kita akan lihat ke arah manakah circle berlabuh, apakah akan mendonat lagi atau shifting terjadi. Ternyata mendonat. Bigetron, RRQ, Alter Ego sangat dekat dengan zona. Persija EVOS, mari kita doakan menang atas Geek Fam Malaysia. Yes. Lagi stop point untuk tim PS Clan. Mereka hanya mendapatkan 6 poin saja, yang berarti total sekarang 125. PCFW ada di angka 103 dan juga BTR yang mendapatkan kembali total elimination dan bahkan lanjutan lagi dari seorang Genfos. Oh enggak, Misery ternyata. Misery yang mengambil. Dan bahkan itu kelihatan gak ada sih? lagi Genfos itu di sisi kolong-kolong dari Monster Truck. Tapi yang lebih menakutkan adalah bangunan serangan yang sedang diupayakan dari Uduk Lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Smoke sedang diupayakan untuk menjadi benteng mereka terhadap tim dari PBE. Namun ini dia fight outer yang sedang diupayakan dari Persija EVOS. Keaktifan mereka ke arah Audrey. Bisakah aktifan gila bom dari pemain-pemain Persija EVOS? Aduh, kenapa pindah? Satu lagi tuh, Geek bisa rata. Masih dicari, dan Geek rata oleh Persija EVOS. Lagi-lagi kemenangan dari bagian outer, tapi Yodo melakukan fight kali ini dengan PBE. Trade terjadi, bahkan 3 player. Yudo pun rata, tapi PB pun juga tertumbangkan. Persija EVOS kalau tadi tidak ada takedown mungkin bisa langsung masuk. Luxi terkena DPS, sakit banget. Mereka mau masuk pun tidak mudah. Masih ada BN juga. Luxi harus tumbang. Misery bisakah untuk mendapatkan sebuah first aid? Itu dia, first aid udah mulai dilontarkan. Misery melakukan healing. Bisa. Tapi masih bisakah? Masih bisa. Ternyata Luxi tereliminasi, Misery masih bisa melakukan healing dan masih ada beberapa first aid. Namun kali ini Bigetron dikontes oleh Xavier. Kita berpindah karena fight yang lainnya. Satarless dengan DBS, tapi ternyata jump shot yang bisa dilakukan oleh Xavier. Yuhaiman terkena sebuah burning damage, tapi Chua dan juga dari Levi's menjadi 2 last man standing. 2 versus 2 situation. Yuhai naik ke arah bagian atas, ternyata maju lagi ke arah bagian depan, tapi pre-fire apaan itu cepat banget dari Chua. Berhasil mendapatkan kembali play dari Bigetron dan bahkan mereka bisa mereset situasi. Ini tidak baik untuk tim Indonesia. Ada sebuah lempar, Chua terbakar, tapi masih bisa lepas dari molotov yang dilempar oleh Bigetron Red Villain. Bahkan Kenan juga ditumbangkan oleh Parajin. Aduh. Ya ampun, defense yang sangat keras tadi tampaknya masih cukup lengah karena The Xavier cukup unggul dari beberapa bom yang mereka lontarkan. Tapi kali ini join the fight, tim Vampire memberikan sedikit nafas untuk tim Bigetron Red Villain. 1 demi 1 pemain dari The Xavier bisa dihantam, 2 yang aktif saja, Chua dan juga Levi's. Dan kita harap dari Bigetron Red Villain walaupun sudah keculik dari seorang Yuhai, tapi mereka masih bisa bermain 3 player dan Genfos mengambil sisi rooftop yang tadi gue bilang di sini adalah celah-celah nikmat untuk dia coba antisipasi melihat vision yang sangat amat luas di tengah Pekado ini. Itu namun dia. masih ada dari tim Vampire yang sedang ngedobrak defense area dari tim The Xavier lantai 1 dan RRQ hanya 1 saja dan AX juga 1 saja. Mereka masih slow down aja menunggu tim-tim yang masih banyak kuantitasnya untuk ditumbangkan 1 demi 1 dan Satar seperti biasa. Permainan yang sangat apiknya ini bisa dimanfaatkan, tapi Genfos terlalu lama membuka ketek dan akhirnya diambil celah tersebut oleh
max level. Ini Max LV atau Max Level benar-benar ngerusuh banget. Tapi net dari Satar mengending semuanya. Xavier pulang ke lobby dan menjadi genap 14 eliminasi untuk Bigetron. Jangan, Red Kenan, Village. jangan. Tapi Kenan hampir saya tertumbangkan. Tapi ini dia smoke yang semakin tebal. Revive versi bisa dilakukan. Satar masih menjaga jalan tersebut. Tapi ingat, gak bisa lama-lama. Stage ke-9 akan semakin atau akan datang nantinya. Dan tentu akan menuju ke arah bagian tengah. Tapi masih ada dua wakil lain. Baru gua katakan, Nerpekot takedown. Fnatic tanpa diduga-duga mempunyai vision yang begitu gemilang untuk bisa menumbangkan lawan-lawan dan Genforce. Terkena granat dari tim Vampire. Kembali tumbang 2 aktif saja kali ini untuk tim Bigetron Red Villains. Eliminasinya sudah 2 digit ya, 14 tadi kalau nggak salah dari tim Bigetron Red Villains. Ini menambah daya angin segar, tapi lihat bagaimana perjuangan keras yang dilakukan oleh Satar. Dia membentengi diri untuk mengcover Kenan dan juga Genforce di sisi atas. Kita doakan Satar bisa memberantas satu demi satu lagi pemain-pemain dari Vampire. Come on Satar! Dragon Claw bisa dihabisi tadi, pelurunya juga cukup dalam. Tapi bisakah Satar? Please, come on Satar! Genforce lebih diamankan dari seorang Fnatic. Satar bisa mendapatkan dari seorang Tony K. Ini dia performa yang diharapkan dari seorang Satar last match tadi. Mendapatkan 7 lagi. Elimination yang sudah dikantongi dan ada begal yang dilakukan oleh Stone di situ. Aduh, Ditungguin Satar. Fnatic, Namun ada Fnatic di situ. Satar. Astagfirullah. Satar masih bisa masuk, tapi gagal karena Yudul Alliance mengambil celah tersebut dan gue deg-degan 14 elim dan Nice try untuk Bigetron. It's okay. It's okay, but again the fight is not over. Kali ini muncul BN United yang mengganggu pergerakan Vampire. Nate tembakan 2 tumbang dari Vampire. Max LV membuat sebuah malapetaka besar, membuat sebuah mimpi buruk. 1 orang saja rata. Vampire dipulangkan ke lobby oleh Yodo Alliance. Dan ini dia sorak-sorai para penggemar PUBG Mobile dari Malaysia. Nate tembakan dilontarkan sulit sekali. Dan kemenangan game yang terakhir untuk Yodo Alliance. luar biasa sekali. Mereka tahu cara memanfaatkan timing untuk membuka tembak. That's grand final. Junior, Ya, kita dengan 14 total elimination, walaupun placement 4 saja membawa poin dari Yudo Alliance yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. gua rasa akan ramai di kolom komentar.